Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman sekalian di channel Kebunpedia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu teknik ketika kita melaksanakan penghijauan di lingkungan kita. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membahas terlebih dahulu mengapa kita memerlukan atau sebaiknya melakukan penghijauan di lingkungan kita. Karena gini teman-teman sekalian, ketika teman-teman melakukan penghijauan, menanam apapun yang ada di lingkungan teman-teman sekalian, nah sebenarnya teman-teman menyumbang sebuah zat yang setiap makhluk hidup itu membutuhkan. Salah satunya adalah oksigen. Nah, ketika teman-teman melaksanakan penghijauan, maka teman-teman bisa menghasilkan atau membantu menghasilkan oksigen di lingkungan sekitar atau di lingkungan rumah atau tempat tinggal teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang menjadi salah satu yang dikhawatirkan atau yang mungkin kita nggak punya lahan, kemudian tidak emang nggak, kendalanya kalau misal kita melakukan penghijauan mungkin kebanyakan adalah terkendala dengan alasan tidak memiliki tempat. Nah, teman sekalian, sekarang ini begitu banyak kita temukan teknik atau cara bagaimana kita melaksanakan penghijauan di lingkungan kita. Mungkin dahulu orang tua kita, kemudian nenek kita, kakek kita, buyut kita, mungkin mereka tidak memikirkan penghijauan, bagaimana melakukan penghijauan di lingkungan sempit atau di lahan sempit, karena memang mereka ketika mereka tinggal kondisinya masih banyak lahan yang terbuka. Tapi untuk saat ini, apalagi teman-teman yang ada di lingkungan perkotaan atau bahkan yang tinggal di apartemen, akan merasa kesulitan ketika melaksanakan penghijauan atau hanya ingin sekedar menanam sesuatu di depan atau di penghijauan di lingkungannya, mungkin akan terkendala ya nggak ada tempat gitu kan, tanah nggak ada gitu, lingkungan sempit gitu kan. Nah, beriring semakin kesini teman sekalian, itu memang banyak teknik yang bisa kita aplikasikan untuk melakukan penghijauan di lingkungan kita. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana ketika kita melaksanakan penghijauan ini, orientasinya itu bukan orientasi horizontal, tapi orientasinya adalah orientasi vertikal, karena memang lahannya sudah terbatas, untuk ke samping sudah terbatas gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan mungkin posisi ke atas. Nah, ini banyak teknik gitu kan, ada beberapa teknik yang bisa kita aplikasikan di lingkungan kita kalau lingkungan teman-teman sekalian itu adalah ada di perkotaan atau memang lahan terbukanya itu terbatas gitu kan. Nah, salah satu tekniknya itu adalah dengan sering kita sebutkan dengan nama vertikultur. Nah, pertanyaannya, apa itu vertikultur? Nah, teman sekalian, untuk bendanya gitu kan, vertikultur ini bisa berwujud seperti ini ya. Jadi memang orientasinya itu adalah vertikal, dari memang ke atas ke bawah seperti ini, bukan posisi horizontal seperti lahan yang memiliki keterbukaan lebar. Nah, untuk vertikultur ini bisa kita laksanakan atau bisa kita lakukan di lingkungan kita dengan memanfaatkan lahan yang sangat-sangat sempit tapi bisa menghasilkan. Contohnya, ketika teman-teman membutuhkan lahan seperti ini, jadi yang kita pakai ini kurang lebih berapa senti ini ya? Sekitar 30 cm untuk secara totalnya. Iya, sekitar 30 cm. Diameter yang kita butuhkan itu sekitar 30 cm. Tapi ketika kita melaksanakan menggunakan teknik vertikultur ini, maka yang bisa kita hasilkan ini menjadi lebih banyak.
Bayangkan ketika teman-teman memiliki lahan, katakanlah luasnya itu 30 cm, apa yang bisa ditanam? Mungkin satu pohon, benar? Tapi kalau kita menggunakan vertikultur seperti ini, dengan luas diameter lahan terbuka hanya 30 cm, kemudian kita orientasinya itu ada vertikal atau ke atas seperti ini, maka bisa banyak yang bisa dihasilkan. Contohnya saya menggunakan ini untuk menanam pakcoy. Dengan menggunakan vertikultur ini kita bisa mendapatkan berapa titik ini dalam satu tempat ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 titik. 17 kali 2 berapa Kak? 17 kali 2 itu berarti 17 tambah 17 sekitar 34 ya. Jadi 34 titik, maksudnya titik itu seperti ini teman sekalian. Jadi titik maksud saya titik itu tempat tumbuhnya satu pohon gitu. Nah, dengan 34 pohon, kalau kita menggunakan lahan yang apa adanya, mungkin ya paling 1 atau 2. Tapi kalau kita menggunakan vertikultur ini dengan diameter 30 cm, itu kita bisa menghasilkan 34 pohon. Bayangkan kalau misalnya teman-teman itu lahannya panjang seperti ini, tapi panjang tapi sempit gitu kan. Dengan menggunakan teknik vertikultur ini, maka kita bisa tinggal dikali aja. Kalau misal bendanya itu sama seperti ini, maka tinggal dikali 30. Berapa tadi Kak? 34. Tinggal kali berapa tuh yang ke sana. Nah, seperti itu. Jadi bisa banyak menghasilkan ketika teman-teman itu menggunakan teknik vertikal atau orientasi ke atas. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Very simple, sangat sederhana teman-teman sekalian. Jadi ini yang saya pakai ini adalah 3 in 1 malah. Jadi dalam satu tempat ini ada 3 jenis pohon. Pertama yang paling atas, kelihatan nggak teman-teman? Nanti akan kita shoot aja. Jadi yang paling atas ini adalah tanaman kangkung, gitu kan. Kemudian di bagian lubang-lubang ini yang mengarah ke bawah ini kita menggunakan tanaman pakcoy, sayuran pakcoy. Kemudian ketika paralon ini atau tempat vertikulturnya ini ada di pot gitu kan. Nah, setelah masuk ke pot itu masih ada space yang bisa kita pakai. Nah, yang kita pakai itu adalah tanaman yang tidak menghalangi pakcoy atau tidak tumbuh terlalu tinggi, tapi orientasinya horizontal tanamannya. Sehingga tidak bersaing antara pakcoy yang lantai paling bawah dengan tanaman yang di luar vertikultur, tapi masih dalam satu pot ya. Nah, saya pakai ini adalah kencur, salah satu bahan bumbu dapur. Nah, karena kencur ini jenis daunnya itu bukan tumbuh seperti ini, tapi dia melebar, gitu kan. Nah, sehingga ketika kita tanam pakcoynya numbuh, menghasilkan oksigen, menghasilkan umbi yang bisa nanti kita panen, tapi tidak menghalangi pakcoy untuk mendapatkan sinar matahari, karena memang tumbuhnya itu lebih banyak ke samping seperti ini. Nah, kemudian untuk perawatannya, ketika teman-teman menggunakan vertikultur ini, perawatannya sangat mudah. Jadi kalau misal kita menggunakan media tanam konvensional, maksudnya media tanam biasa, entah itu sekam dicampur tanah, kemudian dicampur kokopit atau apapun, kalau saya menggunakan hanya 2, tanah sama sekam mentah. Ada tanah, kemudian sekam mentah yang masih kuning itu, kemudian ada yang sekam arang. Nah, ini kita mix teman sekalian, kita campur menjadi satu. Perbandingannya 1:1 nggak masalah, pakai satuan TF, takaran filling. Nah, ini kita aduk, kemudian kita masukkan ke dalam media atau ke dalam vertikultur ini sampai penuh.
Kemudian untuk pengairannya, kita tinggal berikan air itu kalau misal mau 1 titik gitu kan, tinggal kalau mau 1 titik tinggal teman-teman berikan sumber air bisa paralon yang lebih kecil di atas ini, tapi dengan intensitas kecil ya keluarnya, karena kalau terlalu besar akan luber. Nah ini kalau misal kita berikan 1 titik gitu kan, kita buka kecil beberapa menit, ini ketika air ini pasti turun ya, pasti turun karena sifat air itu dari tinggi ke rendah. Nah ini pasti turun, jadi 1 titik di sini cukup membasahi seluruh tanaman yang ada di satu media. Bisa juga ini dipakai untuk teknik hidroponik. Jadi ini kan nggak ada net potnya teman sekalian, jadi berupa tanah. Tapi kalau teman-teman menggunakan teknik hidroponik, tinggal masukkan net potnya di dalam lubang, setiap lubang, kemudian berikan air nutrisi, sumber air nutrisinya paling atas, sehingga air itu akan turun dan pasti menyentuh semua akar yang ada di pakcoy ketika teman-teman menggunakan net potnya. Nah itu adalah kelebihan ketika kita menggunakan teknik vertikal atau menggunakan teknik yang orientasinya itu adalah vertikal. Nah ada kelebihan pasti ada kekurangan teman-teman sekalian. Apa kekurangannya? Salah satu kekurangannya adalah untuk vertikultur ini tidak bisa dipakai untuk tanaman yang pohonnya tinggi seperti cabai, kemudian tomat, ya apapun yang sayuran yang memiliki batang atau tumbuhan yang memiliki badan itu tinggi. Kalau untuk pakcoy ini masih bisa. Kemudian selain pakcoy bisa kita manfaatkan untuk daun bawang. Bisa juga sebenarnya ini bayam teman sekalian, tapi untuk bayam jaraknya ini mungkin bisa diperlebar atau di custom. Jadi tidak ada maksudnya tidak sempit seperti ini kalau kita menggunakan bayam atau kangkung. Tapi yang paling atas masih kita bisa manfaatkan untuk tanaman yang sedikit tinggi seperti kangkung. Kemudian bayam itu bisa kita manfaatkan. Itu adalah kekurangan dari teknik vertikultur. Tapi apapun itu teman sekalian, jadi saya rasa untuk kelebihannya itu lebih banyak daripada kekurangannya, karena memang orientasi kita tadi adalah kondisi kita itu di lahan terbatas, tidak seluas seperti di perkebunan, tapi masih bisa menghasilkan untuk melakukan penghijauan sekaligus memproduksi sayuran yang sehat untuk keluarga kita. Demikian teman sekalian ulasan tentang vertikultur, semoga bermanfaat. Dan untuk berikutnya mungkin akan kita bahas tentang urban farming juga, tapi yang masih berkaitan dengan urban farming tapi dengan teknik yang berbeda. Terima kasih sudah mampir di channel Kebunpedia. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.